Oke, kembali lagi dengan Joade Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Salam gaspol buat semuanya. Semoga tetap menjaga prokes dan juga imunitas yang kuat sehingga kita bisa menghadapi masa-masa pandemi yang sulit dan kita sehat semuanya. Hari ini virtual tour bersama Joadit, kita akan mereview bagaimana jalan di Bypass Ngurah Rai. Joadit akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi di Mall Bali Galleria. Kita akan melihat Krishna Oleh-oleh, bagaimana kondisinya hari ini, dan juga Pia Legong yang selalu ramai dikunjungi walaupun di masa pandemi. Kita akan berkunjung, kita akan melihat bagaimana situasinya. Jadi teman-teman terus ikuti, kita akan gaspol. Sekarang ini adalah pukul 11 siang. Joadit melewati Bypass Ngurah Rai dari arah Sanur menuju ke Bundaran Patung Dewa Ruci yang sangat terkenal atau lebih dikenal dengan sebutan Simpang Siur. Kita akan melewati bagaimana kondisi di Simpang Siur. Dan sekarang kita berada di Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar. Ini masih arealnya Kota Denpasar teman-teman, dan Waduk Muara ini tutup. Jadi berita buruk buat para pemancing dan penikmat waduk yang biasanya sering menjadi rekreasi bagi warga lokal atau warga kota. Hari ini tutup sementara di masa PPKM darurat. Beginilah situasi di Waduk Nusa Dua hari ini. Tampak lenggang dan sepi, dan di sini langitnya cerah dan juga air lautnya sangat jernih di siang hari ini. Beginilah kira-kira situasinya di siang hari ini. Oke, sekarang kita lanjut jalan. Situasi lalu lintas di Bypass Ngurah Rai menuju ke Bundaran Dewa Ruci atau Patung Dewa Ruci tampak lancar dan tidak begitu banyak kemacetan di sini. Hari ini tepat 7 hari masa PPKM darurat yang diberlakukan di Bali. Dan Joadit juga mendengar kabar bahwa setiap malam jam 8 malam semua penerangan jalan yang ada di Bali semua jadi dimatikan, dan semua objek-objek wisata juga seperti yang teman-teman ketahui bahwa semuanya tutup, termasuk pantai-pantai yang ada di seluruh Bali semuanya tutup di masa PPKM. Dan juga beberapa penyekatan di jalan-jalan antar kabupaten di Bali juga semakin diperketat. Kita melewati Mall Bali Galleria. Tampaknya Mall Bali Galleria buka hanya di supermarket yang menjual kebutuhan pokok dan juga kebutuhan medicine seperti tenan-tenan farmasi masih buka sampai jam 5 sore kalau tidak salah. Dan sekarang sebentar lagi kita akan tiba di Bundaran Patung Dewa Ruci yang sangat terkenal. Biasanya teman-teman yang baru datang ke Bali pasti akan melewati Bundaran Dewa Ruci ini. Beginilah situasinya di Bundaran Dewa Ruci atau Simpang Siur yang terkenal dengan kemacetannya. Sekarang di sini kelihatan tampak lenggang dan sepi. Patung Dewa Ruci ditata dengan baik dan juga terdapat underpass yang sudah dibangun. Dulu sebelum underpass dibangun di sini, kemacetan menjadi langganan di Patung Dewa Ruci ini, terutama di jam-jam sibuk seperti malam minggu dan juga di pagi hari. Inilah kondisinya hari ini teman-teman. Tampak lenggang dan sepi seperti ini di areal Patung Dewa Ruci. Dan teman-teman kalau ingin lebih dekat lagi ke Patung Dewa Ruci bisa berjalan kaki ke sana, karena di sana memiliki taman yang sangat indah dan juga teman-teman bisa duduk-duduk karena di sekitaran taman sudah dirawat dengan baik sekali. Sekarang kita akan melewati Mall Bali Galleria, salah satu mall yang terbesar di Bali. Dan di sebelah kanan kita ini adalah underpass teman-teman. Ini adalah underpass yang diciptakan untuk mengurai kemacetan biasanya di Bundaran Patung Dewa Ruci ini. Dan juga nanti Joadit akan mengajak teman-teman untuk melihat atau merasakan bagaimana situasi di underpass nanti setelah kita melewati atau di perempatan menuju ke airport sana. Nanti kita akan coba underpassnya. Dan inilah kondisi di Mall Bali Galleria hari ini. Tampak lenggang dan sepi. Mall Bali Galleria masih buka hanya di supermarket dan tenan-tenan yang menjual obat-obatan. Jadi mallnya masih buka, namun
seperti bioskop dan juga tenan-tenan baju-baju dipastikan tutup karena sudah mengikuti aturan PPKM darurat yang ada di Bali. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu karaoke yang sangat terkenal. Pastinya tutup juga di masa PPKM ini. Di sebelah kanan kita ini biasanya deretan-deretan baju-baju surfer atau baju-baju seperti Billabong, Harley dan juga Quicksilver diperjualbelikan di sini. Biasanya teman-teman pasti akan melihat banyak sekali big sale yang ada di sepanjang jalan ini. Dan juga Joe Update mendengar kabar di sepanjang bypass Ngurah Rai menuju ke Bundaran Airport sudah mulai banyak sekali menyediakan pelayanan rapid test. Nah, ini adalah salah satunya teman-teman. Pelayanan rapid test sudah ada di sepanjang jalan ini. Namun sungguh disayangkan peraturan pemerintah sering berubah-ubah teman-teman, dan di masa PPKM darurat ini ada banyak sekali peraturan baru untuk masuk ke Bali, yaitu melalui udara dan melalui darat. Jadi pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau yang disebut dengan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali pada tanggal 3 Juli kemarin yang akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli. Bagi penumpang domestik yang akan melakukan perjalanan udara wajib menunjukkan kartu vaksin. Jadi teman-teman yang datang ke Bali harus menunjukkan kartu vaksin. Itu minimal vaksinnya dosis baru pertama dan PCR maksimal 2 kali 24 jam. Rapid test antigen dinyatakan tidak berlaku selama masa PPKM darurat bagi teman-teman yang melewati jalur udara atau Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kita barusan melihat salah satu pelayanan rapid test antigen yang ada di bypass Ngurah Rai ini. Tadi kita sudah banyak sekali melihat pelayanan rapid test di sepanjang bypass Ngurah Rai ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap banyak sekali disediakan di sini, di samping klinik-klinik di hotel dan juga rumah sakit juga melayani semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Sambil jalan, Joe Update ingin bercerita tentang bagaimana warga negara asing masuk ke Indonesia. Jadi di masa PPKM darurat Jawa dan Bali ini pembatasan Indonesia tetap dibuka meski peraturannya sedikit diperketat. Berdasarkan keterangan dari Satgas Covid ataupun Joe Update baca di salah satu media, warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia di masa PPKM darurat Jawa Bali mesti wajib menunjukkan hasil tes PCR yang masih berlaku dan menjalani tes PCR kembali saat tiba di Indonesia, menunjukkan vaksin atau surat kartu sertifikat vaksin, mengisi kartu kewaspadaan sehat elektronik yaitu EHAC, menjalani karantina dengan biaya pribadi selama 8 kali 24 jam teman-teman. Dan itu persyaratannya. Jadi 7 hari karantina. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Krishna oleh-oleh yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Namun di masa PPKM kita melihat tampak lenggang dan sepi, dan Krishna kemungkinan hari ini tutup loh teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut terus jalan. Di sebelah kanan kita melewati Kristal Kuta, dan ini adalah parkiran area Krishna oleh-oleh. Ada pelayanan rapid swab test antigen juga di sini. Ini adalah parkiran area biasanya penuh sekali di masa-masa pandemi sebelum PPKM darurat diberlakukan. Di Bali juga bagi teman-teman yang sedang berliburan di Bali, jangan lupa selalu membawa surat sertifikat vaksin dan juga rapid test, karena penyekatan di PPKM darurat ini hingga tanggal 20 Juli nanti semakin ketat teman-teman. Jadi beberapa daerah, semua ruas jalan yang menghubungkan 9 kabupaten dan kota provinsi Bali disekat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sampai 20 Juli nanti. Jadi teman-teman tetap jaga prokes dan juga membawa semua persyaratan yang ada. Barusan kita melewati salah satu toko oleh-oleh yaitu The Keranjang, tampaknya lenggang dan sepi dan tutup juga di masa PPKM darurat ini. Oke teman-teman, sedikit informasi buat teman-teman di Kota Denpasar sendiri. Joe Update membaca di salah satu media dan juga Joe Update mengalaminya, beberapa ruas jalan yang menjadi penyekatan yaitu di Jalan Gunung Galunggung, Ume Anyar, Denpasar Utara itu terjadi penyekatan. Pos Bandara Ngurah Rai selalu ada penyekatan, pos Pelabuhan Benua. Dan di Kabupaten Badung sendiri
pos-pos yang disekat adalah di Terminal Mengui. Jadi teman-teman kalau pergi ke Kota Singaraja maupun ke Kabupaten Buleleng, teman-teman akan disekat di Mengui sana. Serta penyekatan yang banyak terjadi di Kabupaten Buleleng itu sendiri teman-teman. Desa Pancasari yang di Bedugul juga ada penyekatannya. Desa Samirenteng yang menghubungkan antara Buleleng dan juga Karangasem itu ada penyekatan. Desa Tajun juga dari Kintamani turun ke bawah menuju ke Kota Singaraja juga ada penyekatan. Sangsit di Kecamatan Sawan juga di Desa Busung Biu juga ada penyekatan. Dan juga di Bali Utara sana di Celukan Bawang di pelabuhan juga ada penyekatannya, dan juga di Desa Sumber Kelampok. Kalau di Tabanan ada beberapa ruas jalan yang ada penyekatan. Yang Joadit tahu adalah di Jalan Insinyur Soekarno, yaitu tepat di sekitaran terminal persiapan mengarah ke kota Tabanannya teman-teman. Jadi di sana ada titik-titik di mana biasanya polisi dan juga DLLAJ serta Satgas Korpis akan melakukan random check dan juga meminta semua dokumen-dokumen yang diberlakukan selama PPKM darurat yang diberlakukan di Bali. Jadi itu update-nya hari ini teman-teman. Aturan-aturan banyak sekali. Semoga aturan ini berguna dan juga bisa menekan jumlah kasus pandemi yang berada di Jawa dan Bali. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, pandemi bisa ditekan dan kita bisa berliburan lagi di Bali. Sekarang Joadit akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi di Pia Legong dan juga di underpass yang baru yang ada di bypass Ngurah Rai ini. Jadi teman-teman terus ikuti video Joadit. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share ke teman-teman kalian bagaimana kondisi dan situasi Bali saat ini. Serta yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena satu subscribe sangat berarti sekali buat Joadit untuk lebih semangat lagi memberikan info-info tentang situasi Bali saat ini. Sekarang kita sudah hampir tiba di Pia Legong. Ini adalah deretan-deretan ruko-ruko di mana Pia Legong itu berada. Kita akan coba melewati jalan kecil ini. Di sebelah kiri kita ini yang warna kuning, ternyata di sini dijual lapis legit juga loh teman-teman, lapis legit legian lapise. Nah, ini kita akan sebentar lagi melihat bagaimana kondisi di Pia Legong. Ruko-ruko di sini juga tampaknya sudah mulai tutup-tutup teman-teman. Oke, ini adalah Pia Legong. Ternyata di sini tidak ada penumpukan yang berarti. Biasanya di sini banyak sekali wisatawan yang antre dari pagi hingga sore loh teman-teman, karena Pia Legong ini memiliki toko cuma satu di dekat underpass bypass Ngurah Rai menuju ke bundaran airport I Gusti Ngurah Rai. Begini tampak lalu lintas di depan Pia Legong. Dan sekarang kita coba bagaimana underpass kondisinya hari ini. Ini adalah underpass kedua. Tadi kita sudah melewati underpass yang pertama di Patung Dewa Ruci, dan ini adalah di underpass di bypass Ngurah Rai menuju ke Nusa Dua area. Dan di atas itu kita, kalau ke kanan itu kita menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan kalau ke kiri teman-teman, kita akan melihat bagaimana salah satu kebanggaan warga Bali, yaitu tol di atas laut. Jadi teman-teman kalau ingin melihat situasi tol di atas laut, teman-teman bisa melihat di video Joadit sebelumnya. Joadit pernah mereview tol di pagi hari, siang hari, dan di malam hari. Inilah kita sekarang berada di underpass bypass Ngurah Rai. Beginilah kira-kira situasinya hari ini. Ini adalah salah satu underpass yang mengurai kemacetan yang biasanya berada di bundaran Ngurah Rai ini. Biasanya di sini sangat macet sekali. Bagi teman-teman yang berkunjung dari tahun 90 sampai 2000-an, teman-teman pasti akan pernah mengalami kemacetan di sini. Sekarang kita sudah keluar dari underpass ini. Di sebelah kanan kita ini adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai. Biasanya kalau kita di masa-masa sebelum pandemi banyak sekali pesawat-pesawat yang landing di sini. Kita akan setiap menit biasanya melihat pesawat yang lewat di atas jalan bypass Ngurah Rai ini. Dan inilah situasi lalu lintas di sini. Tampak tidak banyak kendaraan yang lewat dan tampak lancar dan lenggang seperti ini. Oke teman-teman, jadi
Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih sudah mengikuti video Joe Update dari awal sampai akhir. Tetap jaga imunitas diri, tetap sehat, dan sampai ketemu di Bali. Salam gaspol dan bye-bye.